komprehensif sekali, bagus sekali. Memang ini fondasinya memang sangat kuat sekali karena diawali dari workshop online yang free ya, untuk 136 rumah sakit, diantaranya 21 rumah sakit dari DKI dan DIY yang menjadi subjek penelitian. Memang kalau dia diawali dengan niat yang baik sekali ini, insya Allah nanti hasilnya ke depan menjadi baik dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan menyapa lagi ke Dr. Hendro Wartatmo sebagai pembahas pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, silakan Dr. Hendro sebagai pembahas untuk menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh peneliti dari PKMK, Ibu Madelina. Silakan, Dok, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, sebentar. Ya, maaf saya enggak bisa buka videonya. Saya belum mandi, baru operasi, habis operasi. Apa, Dok, itu? Ya, jadi gini. Sepertinya masih pakai hajinco tadi ya, Dok, ya. Luar biasa. Monggo, Dr. Hendro, silakan. Sambil nanti dicatat oleh Ibu Madelina, ini sudah siap kita lihat di layar monitor kita. Ya, sorry. Sudah dengar? Sudah dengar, sudah. Ya. Jelas sekali, silakan. Jadi kesiapsiagaan rumah sakit itu ada dua hal. Antara kebutuhan menghadapi situasi, dan sekaligus ini ada hubungannya, pasti ada hubungannya dengan akreditasi. Nah ini, tolong ini dipisah betul. Di mana fokusnya itu adalah kesiapsiagaan itu adalah untuk kebutuhan. Karena kita tahu bahwa COVID ini masih akan sampai tahun depan. Tentu saya tidak menyangka bahwa ini masih akan terus berlangsung dan kita tidak kadang tidak tahu mana yang akan jadi, mudah-mudahan tidak ada ya, akan jadi daerah hitam baru. Ya, sekarang Makassar sudah jadi seperti itu, di Jawa Timur sudah seperti itu. Nah, sehingga tolong ini nanti kalau baik persiapannya maupun penilaiannya, itu fokusnya adalah terhadap kebutuhan. Itu. Jadi komentar saya itu saja. Jadi silakan mau melakukan apa, mau yang dititip apa, tapi tolong itu fokusnya adalah terhadap kebutuhan real. Ya, saya tambahin. Mohon fokus pada kebutuhan real, sehingga nanti hasil penelitian ini, kalau ini akan di-share atau akan dipublikasikan, nanti adalah sesuai dengan kondisi real. Itu komentar saya pendek, yang pendek itu. Nanti silakan kalau ada diskusi. Cukup semantan gitu, Dr. Hendro? Ya, sementara itu silakan kalau ada mungkin ada komentar atau tambahan dari yang ada di webinar ini. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke yang lain dulu, mungkin ke peneliti Ibu Madelina, silahkan menanggapi dari masukan Dr. Hendro, mungkin dari tadi draft pertanyaannya, kemudian dari cara analisisnya, mana yang kira-kira betul menggambarkan fokus ke kebutuhan real yang tadi seperti Dr. Hendro sampaikan. Silakan Ibu Madelina, saya berikan waktu dan untuk menanggapi. Ya. Terima kasih Dr. Hendro Wartatmo, ini di tengah beliau sangat komitmen sekali mulai dari awal mendampingi gitu ya, mendampingi kami juga, kemudian mendampingi rumah sakit juga. Jadi sebenarnya saya tidak ada komentar, tapi sekali lagi Bapak kembali mengingatkan tentang fokus penilaiannya itu untuk kebutuhan real, dan memang itu kalau misalnya Bapak Ibu, dan memang itu juga yang menjadi fokus kita, mungkin Bapak Ibu juga lihat di draft pertanyaan ini, itu benar-benar menanyakan yang kondisi real, dan kita akan cut. Kita akan, jadi untuk yang pertama analisis gambaran umur subjek penelitian, kemudian rencana hasil survei, kemudian yang bagian B ini juga tentang hasil self assessment itu benar-benar kita cut.
kita cut pada situasi itu. Jadi pada saat Maret sampai dengan Hilang awal suaranya. kemarin. Ya. Halo, Bapak Gede, suara saya jelas? Ya, sebenarnya jelas, tapi memang agak kecil sedikit ya, mungkin bisa dikencangkan. Baik. Sudah. Baik, ya. Jadi memang benar sekali. Terima kasih Dr. Hendro mengingatkan untuk kondisi real. Jadi untuk menjaga kondisi real ini, untuk analisis merencana self assessment, kemudian hasil survei kemarin itu benar-benar kita akan cut pada kondisi Maret sampai dengan Juni kemarin. Jadi kalau untuk angkatan 1, kita benar-benar cut analisisnya itu ya mereka mengikuti Maret sampai pertengahan Maret sampai dengan pertengahan April kemarin. Jadi kita akan cut di situ. Kemudian Bapak Ibu juga akan melihat hasil rekaman di unit publikasi ataupun di website manajemen bencana itu situasinya pada saat itu. Jadi kita tidak akan menambahkan, sehingga di wawancara itu kita hanya akan menanyakan identifikasi perubahan apa yang sudah terjadi saat ini dari hasil kita pelatihan kemarin. Kita akan lihat di situ. Jadi nanti kita akan capture, oh kalau ternyata memang tidak ada perubahan, oh ya sudah, artinya memang orientasinya tadi adalah perencanaan penanggulangan bencana itu belum menjadi sesuatu yang krisis yang harus disiapkan, misalnya seperti itu gitu kan. Tapi harapannya sih enggak ya. Nanti kita akan lihat. Jadi nanti di wawancara itu kita memang hanya akan fokus di 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ini. Jadi soalnya kalau kita tanyakan sekarang bagaimana kesiapsiagaan sekarang, tentu pasti akan banyak perubahan, akan sangat baik, sehingga kita akan cut penelitian itu memang di sebelumnya. Jadi gambaran kesiapsiagaannya itu ya udah dari Maret sampai dengan awal Juni kemarin. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Gede. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf, ini saya matikan video, ya, mungkin supaya suara saya, mungkin jaringan internet saya sehingga bisa lebih fokus. Iya. Ya, saya tambahin, Pak De. Silakan. Silakan, Pak. Saya nggak tahu ya, mungkin dari metodologi saya salah. Tapi gini, ketika penelitian ini dilakukan, ini de facto itu kan sudah ada perubahan yang besar. Baik itu mengenai, ya kalau kita lihat Permenkes 413 itu kan perubahan luar biasa besar itu. Mengenai kriteria pasien dan sebagainya. Nah, tidak ada salahnya kalau dalam pertanyaan itu menyinggung, misalnya begini, bagaimana kesiapan itu ketika ternyata sekarang ya dihadapi itu sudah berubah. Anda sudah punya planning atau punya sistem untuk merespon perubahan ini enggak? Ya, bisa nangkep maksud saya ya? Dapat, Pak. Ya. Penelitian ini adalah untuk meneliti kesiapan saat itu. Ya. Dan sekarang ada fakta yang jauh berubah. Nah, sehingga kalau saya pikir tidak ada salahnya, itu ditanyakan dari apakah ketika ternyata sekarang ada perubahan seperti ini, sistem Anda itu sudah menyiapkan menyiapkan cara untuk merespon enggak gitu. Ya. Baik, Pak, sudah saya catat. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Pak Gede. Ya, silakan langsung ditanggapi. Mungkin tadi yang dimaksud oleh Dr. Hendro adalah Kemenkes nomor HK.01.07 Menkes 413 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 ya. Jadi kalau dalam 4S ini mengenai sistem dan strukturnya. Jadi silakan ditanggapi Ibu peneliti.
bagaimana mungkin HDP, Hospital Disaster Plan, dan sistem ICS bisa merespon terhadap perubahan yang ada di tertuang di Kemenkes ini. Terima kasih Dr. Hendro atas masukannya ini. Silakan. Baik, terima kasih pada Dr. Hendro dan Pak Gede. Jadi itu mungkin ada di pertanyaan ketiga ini ya. Bagaimana kesatuan protokol kesehatan di dalam rumah sakit ini sehubungan dengan teori COVID yang terus berubah. Nah, nanti di sini akan probing dari pertanyaan ini kita masukkan yang tadi salah satunya perubahan pada saat kita mengkat kemarin ya. Jadi pada 4 bulan itu kan juga ada beberapa kali perubahan. Nah, nanti yang masukan Dr. Hendro tadi kan kita tanya. Nah, sekarang setelah itu selesai, untuk menghadapi berikutnya ini kalian sudah punya sistem apa gitu ya. Itu sudah ada di sini. Ya, terima kasih. Nanti untuk yang terbaru tadi kita akan masukkan sebagai pertanyaan probing dari yang nomor 3 ini. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi dispesifikkan betul. Jadi yang tadi istilahnya probing tadi, ini probing itu adalah ya Permenkes yang 413 yang disampaikan Pak Gede tadi. Ini kebetulan sekali nih, karena 413 itu kemarin itu perubahannya kan ya banyak sekali berubah, tapi yang 413 ini perubahan mendasar itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Dr. Hendro. Mungkin sekarang kita bisa membuka diskusi atau masih ada yang mau disampaikan lagi, baik dari Dr. Hendro maupun dari Ibu Madelina? Atau tim peneliti lain, boleh. Di sini saya lihat di sini ada Dr. Bella dan ada Ibu Happy Pangaribuan. Boleh untuk boleh, baik. Silakan. Ini soalnya kita sudah ada waiting list, satu pertanyaan di chat. Silakan Ibu Belladonna maupun Ibu Happy Pangaribuan jika ada yang mau ditambahkan sebagai bagian dari tim peneliti. Sementara dari saya belum ya, karena memang sudah melihat apa yang sudah disampaikan dari Bu Madelina dan juga masukan dari Dr. Hendro. Jadi memang di sini penelitian kita ini memang khusus melihat bagaimana sistem komando yang ada di rumah sakit. Jadi mungkin sebagai tambahan saja bahwa penelitian ini memang kita batasi ya terkait dengan sistem komando. Jadi kita memang mau melihat apakah rumah sakit ini dengan memiliki sistem komando atau mereka tidak memiliki, jangan-jangan justru mereka tidak memiliki sistem komando tetapi bisa jalan dengan sistem yang lain gitu ya. Nah, ini yang kita mau lihat apakah memang kesiapsiagaan sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa dalam Hospital Disaster Plan itu seharusnya kan ada sistem komando yang disiapkan rumah sakit. Nah, kalau misalnya kita mau melihat apakah real dengan akreditasi, sebenarnya kedua-duanya ada, tapi lebih banyak selama ini sistem Hospital Disaster Plan yang sering disiapkan oleh rumah sakit itu kan berdasarkan hanya untuk akreditasi. Padahal sebenarnya untuk kebutuhan itu harusnya disiapkan dengan real, dengan nyata. Nah, ini yang kita mau lihat bagaimana dengan sistem komando yang ada di rumah sakit ini, apakah memang menambah kesiapsiagaan dari rumah sakit. Mungkin itu aja masukan dari tambahan dari saya. Baik. Terima kasih Ibu Belladonna. Gimana ini Mbak Madel? Mungkin kita bisa buka, ada pertanyaan ini sudah standby sepertinya Ibu Siti Nur Zainab. Silakan di unmute Ibu untuk langsung memberikan pertanyaannya biar nanti bisa ditanggapi. Ya, silakan Ibu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penelitian bagus sekali ya saya lihat. Apalagi COVID ini sesuatu yang baru, jadi ya banyak sekali yang ingin kita ketahui dan juga ya, tapi tentu saja tidak bisa semuanya karena tetap ada pembatasan. Tetapi saya dalam hal ini tadi saya mencermati tentang pertanyaan penelitian, ya tentang kesiapan-kesiapan. Saya tidak melihat pertanyaan tentang bagaimana kesiapan sistem informasi rumah sakit. Ya, padahal kan hasil dari penelitian ini kan nanti akan dipakai untuk perencanaan ke depan ya. Nah, ini kan sangat terkait juga dengan sistem informasi. Nah,
khususnya lagi, mohon maaf ya, kesiapan dalam laporan kematian. Ya, sekarang kita tahu bahwa laporan kematian ini kan kontroversial. Kita tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Tetapi yang jelas kan menjadi isu nasional bahwa ada perbedaan jumlah kematian yang dilaporkan resmi oleh juru bicara pemerintah dan yang dilaporkan langsung dengan sistem informasi rumah sakit. Jadi ini mungkin kalau memang mungkin akan sangat bermakna kalau itu mungkin juga masuk dalam penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Ibu. Terima kasih ya. Mungkin itu dua-duanya benar Bu, tapi memang itu kembali kita ke juru bicara, itu memang itu yang sudah disepakati bersama baik oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Tapi mungkin Ibu Madalina bisa menjelaskan sedikit bagaimana penelitian ini juga bisa mengcover sistem informasi rumah sakit, khususnya tadi sistem pelaporan kematian. Search-nya bagaimana? Silahkan Ibu Madalina, saya berikan waktunya. Kemudian masih ada lagi ini yang menunggu di waiting list untuk satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini apa kabar Ibu? Lama sekali kita tidak. Baik. Alhamdulillah stay home. Setengah tahun. Sehat-sehat terus Ibu. Alhamdulillah. Ini memang Dr. Hendro dan Bu Jainab nih dua senior saya ya secara khusus ya, membimbing dengan sangat baik dan masukannya juga luar biasa. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Bu Jainab tadi, bagaimana kesiapan tentang sistem informasi tentang pelaporan. Nah ini sebenarnya kemarin juga menjadi concern dari Dr. Bella dan Dr. Hendro pada saat seminar penelitian. Cuman memang di sini karena keterbatasan PowerPoint ini tidak masuk, namun itu menjadi sub dari pertanyaan nomor 4. Jadi di sini bagaimana kesiapan rumah sakit dalam menjalin jaringan dengan stakeholder rumah sakit lainnya dalam penanganan COVID. Ini selain untuk jejaring jejaring untuk rujukan, itu juga tentang sharing data dan informasi tadi, terutama kewajiban untuk melaporkan ke satuan tugas atau ke dinas kesehatan ya setiap harinya. Itu ada di sini. Baik, terima kasih Ibu sudah diingatkan kembali. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya bisa menambahkan? Boleh Pak, boleh. Silakan Pak Hendro. Ya, selamat siang Bu Zainab. Salam untuk Pak Tri. Ya, jadi gini, isu yang disampaikan itu isu panas itu. Yang benar itu 12.000 atau 2.500. 3.000 kuncinya atau 13.000. Ya, kuncinya itu ada di Permenkes itu yang 413 itu. Karena selama ini ada perbedaan kriteria inklusi ketika menyatakan pasien itu meninggal karena COVID atau bukan. Jadi kalau mau ditarik ke belakang lagi akan susah. Sudah 13.000 soalnya. Iya. Mau dipilih lagi gimana? Nggak bisa. Mungkin yang bisa itu nanti yang ke depan. Jangankan yang 13.000. Berapa dokter yang meninggal? Berapa para medis yang meninggal? Berapa yang karena COVID beneran? Berapa yang enggak? Sampai hari ini belum terjawab. Ya kan sampai hari ini, padahal itu jumlahnya nggak sampai 100. Kemarin saya baru posting dokter 50, belum sampai 1 hari sudah ada yang posting sudah 61. Nah ini memang itu sistem informasi terpadu itu jadi kunci. Sekarang ini yang terjadi adalah sistem informasi padu. Ya, gitu. Ya, baik. Terima kasih. Itu komentar saya. Luar biasa ini Dokter Hendro. Wah, tapi jangan dilanjutkan di forum ini Dok. Nanti penelitinya. Baik. Sebentar. Ya, silakan Bu Zainab ya. Iya. Jadi gini ya maksud saya. Ini kan yang melakukan penelitian kan UGM. Ya kan? Jadi UGM itu kan sebuah institusi yang ya
seharusnya ya, yang Ya, Bu, ya. ilmiah ya kan, profesional kan gitu. Jadi mungkin tidak dikaitkan, ini kan isu panas. Tetapi dalam penelitian ini ya tidak menyebut demikian ya kan, tapi mungkin akan bisa ditemukan. Ya, jadi sistem yang ada itu seperti apa, ya kan? Nah, mungkin nanti akan nampak, tapi kita jangan menonjol-nonjolkan. Ini kan isu politis ya. Nah, tapi kan UGM kan harusnya tidak berpolitik, gitu loh. Tapi apa adanya, ya kan? Masalah nanti dipakai atau tidak ya, monggo. Tapi mungkin dari sistem informasi itu sebenarnya itu berapa sih yang meninggal? Nah, karena saya dengar kemarin kriteria yang dipakai oleh pemerintah dengan yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh WHO untuk penetapan kasus meninggal. Nah, saya juga masih bingung mana sih yang betul itu loh. Karena WHO katanya mengatakan bahwa yang termasuk meninggal itu adalah juga dengan gejala klinis yang mengarah ke COVID, bukan hanya hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, mungkin kalau penelitian ini bisa ya netral aja menurut saya, jangan dikaitkan itu, tapi itu kan hanya sebagai latar belakang aja kenapa ingin mengetahui itu. Nah, karena nanti mohon maaf ya, kalau betul-betul bisa ditemukan mungkin ya, tidak melihat sampai seberapa siapa orangnya, tapi kan dari data yang ada sekarang kan bisa ketemu sebenarnya dari rumah sakit itu berapa sih. Nah, mungkin aja nanti rekomendasi ke belakang kan akan menjadi lucu juga bisa kan. Berarti mungkin harus membuat 2 laporan. Ya kan? Apakah gitu? 1 laporan sesuai kenyataan untuk membuat perencanaan yang baik. Yang kedua laporan ABS. Asal Bapak senang ya kan? Nah, kan bisa aja terjadi seperti itu. Tapi itu kan sangat tidak baik untuk institusi kesehatan yang harusnya profesional. Itu aja. Ini jadi jangan jangan ditonjol-tonjolkan tentang politisnya, tapi dilakukanlah penelitian gitu loh. Gimana sih sistem laporan kematiannya itu sesungguhnya yang terjadi di rumah sakit selama ini kan ada. Nyatanya kan ya isunya itu 13.000 itu kan data dari laporan kematian oleh rumah sakit laporan langsung sebelum diolah-olah, sebelum dipermak, sebelum digincu-gincu kan. Itu apakah betul demikian atau bagaimana? Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Terima Zainab. kasih Zainab. Iya, jadi di bagian yang kedua ketika kami akan menganalisis nanti mungkin hasilnya ya itu memang tidak akan menyampaikan data dari laporan yang dibuat oleh rumah sakit karena kan tujuannya bukan di situ, tapi nanti kami akan di fungsi manajemen yang kedua itu kan untuk protap, kemudian SOP, nah itu kan nanti ada di bagian perencanaan, mungkin nanti kita lihat ya di sistem komandonya itu siapa yang mengurusi sistem informasi ini. Atau ternyata justru misalnya ya pada rumah sakit yang ini ternyata di angkatan pertama misalnya karena masih hektik, masih bingung, masih baru, itu justru kelupaan misalnya. Nah, itu nanti akan muncul di hasil, Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Madalina. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak Gede. Oh iya, silakan. Ya, jadi mungkin ini bagus sekali ya, Bu Zainab, apa kabar? Baik. Saya senang sekali tiba-tiba melihat ada Bu Zainab di acara ini. Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Bu Zainab memang ini sangat baik sekali. Jadi artinya memang data dan informasi di rumah sakit itu sangat dibutuhkan karena memang pengalaman dari beberapa kali bencana yang terjadi selama ini yang sering sekali masalah atau keterlambatan informasi itu adalah di bagian data dan informasi tadi ini dan ketidakjelasannya. Nah, hanya memang kebetulan pada penelitian kita ini ada penelitian payung, jadi ini memang terdiri dari satu penelitian besar yang Bu Putu yang sebagai ketua tim penelitinya. Itu terkait dengan 4S. Jadi 4S sistem, structure, staff, dan staff untuk alat. Jadi dari 4S ini kita melihat bagaimana sih sebenarnya situasi di COVID pada saat ini. Nah, dari penelitian payung ini ada beberapa sub penelitian. Jadi ada sub penelitian terkait dengan pembiayaan, ada yang terkait dengan data, ada yang terkait dengan hukum, ada yang nah, salah satunya penelitian ini adalah terkait dengan
sistem komando yang ada di rumah sakit. Jadi ada 7, kemudian ada lagi PSBB. Jadi ada 7 sub penelitian yang memang kita siapkan. Jadi memang salah satunya yang Mbak Madelina ini adalah terkait dengan sistem komando. Jadi, nah ini, jadi ada sistem kesehatan dalam menghadapi lonjakan pasien, kemudian ada efektivitas praktik pendanaan, dan kemudian ada yang dampak PSBB, kemudian peran sektor swasta. Nah, salah satunya Bu Madelina dengan tim kami ini terkait dengan sistem dan struktur manajemen bencana. Jadi, bagaimana di rumah sakit itu memiliki tim bencana. Apakah dengan situasi COVID ini mereka juga melaksanakan HDP atau tim bencana yang sudah ada, atau membuat yang baru. Jadi seperti itu, sehingga memang penelitian ini terbatas hanya pada sistem dan strukturnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Jainab ini sangat menarik, sehingga nanti ini mungkin kita bisa membuat penelitian lain yang lebih fokus terkait dengan data informasi yang ada saat ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini memang sangat menarik untuk menjadi masukan juga buat kami semua sebagai tim peneliti, karena memang di sini tidak khusus untuk data dan informasi ternyata memang tidak ada ya dari ke-7 ini, dari ke-8 penelitian ini, dan ini memang menjadi masukan buat kami. Jadi mungkin setelah ini kita akan membuat lagi tambahan-tambahan penelitian-penelitian lainnya. Terima kasih banyak Bu Jainab untuk masukan-masukan semuanya. Ya, mohon izin mungkin yang agak nyerepet yang ini Bu, yang nomor 3, pemetaan ekosistem teknologi informasi. Oh iya, ada ya teknologi informasi ya. Ini nanti yang bisa melihat nanti bagaimana sistem informasi, data dan situasi yang ada di DKI dan DIY. Oh ya, ada nomor 3 ternyata. Ya, tentang informasi. Ya. Ya, terima kasih klarifikasinya tadi dan tambahan informasinya Bu Dr. Belladonna sebagai bagian dari tim peneliti ya. Boleh jika ada yang mau, oh ini ada, maaf, yang tadi diparkir dari Bapak Muhammad Fatoni, mungkin mau menyampaikan langsung Bapak pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan apakah peneliti luar boleh bergabung karena beliau ini anggota pengurus Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya. Silakan Bapak Muhammad Fatoni, kayaknya sudah bergabung dengan kita, videonya sudah nyala. Bisa di-unmute Bapak? Terima kasih Pak Gede. Ya, ya. Mohon izin Dr. Bella, Dr. Nur Zainab dan senior saya ini Dr. Hendro untuk menanyakan. Nah, ini kebetulan saya dari Malang ini Dok, Bapak Ibu semuanya. Tergabung di Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan. Temannya Dr. Haidar sama Bu Heni, Bu Dr. Belladonna. Ya, saya kenal kok dengan Dr. Fatoni. Oh, luar biasa. Salam. Mohon izin, saya perawat. Kebetulan ini saya mengerjakan disertasi terkait dengan kesiapsiagaan lebih spesifik lagi perawat. Mungkin kalau diizinkan mungkin saya bisa bergabung, di mana di rumah sakit disebutkan kebanyakan yang bertugas baik di Pinere maupun di ruang-ruang ICU dan ruang isolasi adalah perawat. Dan Jawa Timur hari ini adalah ranking pertama dengan jumlah kasus confirm positif. Sekarang tidak ada ODP UTG ya, jadi ada suspek confirm positif. Ini saya juga ikut sosialisasi untuk revisi yang kelima, COVID yang kelima ini barusan Dr. Ahmad Yuryanto. Mohon izin mungkin kami kalau diperkenankan, apakah itu di lembaganya, dari pusat studinya. Kebetulan ketua kami itu Prof. Adi MIPA juga lulusan dari UGM dulunya. Satunya MIPA ya, jurusan MIPA. Kemudian yang kedua, ini saya tertarik dengan penelitian kesiapsiagaan. Saya juga pernah dilatih tentang hostip, itu dari MDMC. Nah, apakah nanti hostip ini kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Kemenkes ataukah yang lainnya? Karena ada perbedaan mazhab antara
119 dengan 118, atau kita mengambil dari WHO. Karena tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Hendro, SPGDT ya nanti kan mencakup sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Nah, ini kan belum ada yang wabah pandemik. SPGD ya ini belum terpadu, masih padu. Begitu, ada overlapping dan sebagainya. Mohon izin kalau diperkenankan, saya nanti akan mengambil fokus ke perawatnya. Nanti kan ada Pak Sutono, ada Mas Junior ya dari FKK MK UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu Madelina Aryani dan tim Ibu Belladonna untuk memberikan tanggapan. Ini bagus sekali ya SPGDT-nya, terpadunya, penelitian terpadu mungkin bisa kita terpadu juga dengan tim dari UB di Malang. Silakan Ibu Madelina dan Ibu Belladonna. Ya, kalau dari kami, nanti mungkin ditambahkan oleh Dr. Bella ya dan Dr. Hendro. Kalau dari kami, artinya kami selalu terbuka untuk kolaborasi atau apapun, apalagi ini dengan rekanan kebencanaan. Karena mencari rekanan penelitian yang meneliti fokus untuk bencana, yang sektor kesehatan, itu agak-agak sulit gitu ya selama ini. Nah, jadi kalau misalnya ada ini memang sangat senang sekali, Pak Tony. Silakan, mungkin itu ya Bu ya. Nanti nuwun, Dok. Boleh Pak, nanti setelah ini kita chatting atau apapun, itu tidak masalah. Iya. Siap, nanti nuwun. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Tony. Saya terlambat mendengarkan tadi. Jadi intinya sistem komando itu mau 118, mau 119, mau SPGDT itu selama mengikuti prinsip-prinsip yang ada itu nggak akan terjadi tabrakan atau overlapping. Makanya tadi Bella sudah menyebut, Dr. Bella. Yang penting itu sistem itu jalan nggak? Jalan itu baik internal rumah sakit maupun dengan sekitarnya. Itu jalan nggak? Jangan-jangan mereka bilang nggak pakai sistem komando, tapi sudah menjalankan sistem komando sebetulnya. Nggak problem. Jadi kalau yang Undang-Undang 24 2007 itu kan sistem komandonya BNPB. Itu sebenarnya mirip dengan sistem komando yang kita ambil itu karena sumbernya sama itu. Itu sumbernya ICS. Ya itu aja. Dan satu lagi, justru itu yang belum muncul di Permenkes yang baru 413 itu. Itu saya baca itu ya banyak sekali penjelasannya. Kayaknya itu belum muncul itu. Jadi sistem komunikasi atau sistem rujukannya nggak muncul. Apakah mau pakai sisrut apa enggak, atau gimana, atau kalau sisrutnya nggak ada boleh pakai yang lain. Nggak muncul Pak Gede, tolong itu nanti dilihat muncul nggak. Kayaknya sih nggak muncul, padahal itu menjadi kendala besar sebetulnya. Itu komentar saya. Nanti nuwun, Dok. Dr. Hendro penyerahannya. Ya, mungkin saya menambahkan, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Madelina terkait dengan kerjasama dan Pak Fatoni juga peneliti yang khusus terkait dengan kebencanaan, kami sangat senang sekali. Jadi memang bahkan mungkin kalau memang dari UB ini mau membuat penelitian terkait dengan sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh UGM ini, jadi terkait dengan yang tadi pertama sudah saya sampaikan ya, terkait dengan 4S itu artinya kesiapsiagaan rumah sakit atau sistem daerah, apa yang mau diambil, ini silahkan nanti kita boleh bekerja sama untuk kedepannya mau meneliti terkait dengan sistemnya kah, atau data dan informasi yang tadi disampaikan oleh Bu Jainab, atau apapun, silahkan. Nanti kita bisa, di belakang kita bisa bicara berikutnya. Dan kami sangat senang sekali kalau ada yang mau ikut dalam penelitian seperti ini. Jadi mungkin bahkan mengambilnya itu nanti khusus untuk
Malang dan Jawa Timur, misalnya daerah mana yang mau diambil, apakah khusus Surabayanya atau Surabaya Malang atau apa yang mau diambil, silakan saja. Nah, kemudian untuk terkait hosdip tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hendro bahwa memang sistem komando ini kan memang dari IGS, jadi kami mengambilnya juga dari IGS. Nah, untuk Dinas Kesehatan memang selama ini itu hanya menggunakan klaster kesehatan, dan ini juga sudah kami berikan masukan juga kepada pusat krisis ya kemarin, bahwa pada saat ARCH kemarin ada simulasi internasional, kami juga sudah menyampaikan bahwa ternyata memang kalau hanya dengan menggunakan sistem klaster aja, tapi tidak digabungkan dengan sistem komando, ternyata kesulitan. Jadi artinya memang makanya tidak ada di 413 itu memang tidak ada sistem komando. Tapi sebenarnya sistem komando itu sudah terbukti dari mulai pertama sekali ICS sudah melakukan, kemudian BPBD juga sudah menggunakan itu, dan rumah sakit kalau menggunakan itu juga, karena salah satunya kalaupun menggunakan misalnya akreditasi itu ada di sistemnya di awal terkait dengan sistem, mereka menyiapkan sistem komando. Ya silakan apakah mereka menggunakan sistem komando atau MIMS atau apapun, tapi modelnya dengan ada komandan yang jelas di dalam satu rumah sakit, itu memang sangat terbukti memang baik ya untuk menjalankan sebuah institusi itu. Nah, nanti kita bisa melihat dari penelitian ini. Nah, silakan nanti Pak Fatoni melihat di sana seperti apa. Apakah sistem komando yang jalan ataupun mungkin sudah jalan bukan sistem komando tanpa disadari sebenarnya mereka sudah menggunakan sistem komando itu sendiri. Itu yang bisa kita lihat. Saya sangat senang sekali Pak kalau memang kita bisa bersama-sama untuk meneliti ke depannya. Nanti kita ambil penelitian itu di Malang dan Surabaya misalnya, atau Malang dengan kota apa yang kira-kira Pak Fatoni inginkan. Terima kasih, Pak Gede. Ya, terima kasih Bu Bella. Bu Madelena, mungkin ada ini karena waktu kita juga tinggal 5 menit ya dari jadwal. Silahkan mungkin disiapkan juga pengantar terakhirnya Bu Madelena dan Pak Hendro. Silahkan. Bu Madelena dulu ya. Oh, Pak Hendro dulu aja nggak apa-apa. Oh boleh. Oh, masih ada lagi? Halo dok. Ya, Madel dulu aja deh. Oh iya. Oh iya. Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai mewakili tim penelitian ini, senang sekali hari ini kita bisa sharing ya, bisa bersama-sama ada 30 lebih peserta di sini yang berhadir. Terima kasih sekali. Kemudian kami tidak menutup diri untuk kemudian Bapak Ibu dapat memberikan masukan baik secara email ataupun mengunjungi di website kami, itu silakan di chatting, Pak Gede juga sudah menyampaikan, ataupun ke person yang kemudian kemarin menyebarkan informasi tentang kegiatan ini. Itu silakan Bapak Ibu, kami terbuka, kemudian terbuka juga untuk berbagai peluang kerjasama dan penelitian, karena sudah 4 bulan juga Indonesia, jadi kita harus genjot juga ini, jangan sampai tidak ada publikasi yang banyak dari Indonesia. Ini kalau misalnya bencana alam aja, pasti orang luar sudah selama 4 bulan ini udah banyak banget ya, cuman karena COVID aja nggak bisa datang gitu ya, ke Indonesia gitu. Nah, kemudian segala masukan tadi sudah saya catat, tinggal nanti sampai berjumpa kembali Bapak Ibu di tanggal 29 Juli di hari Rabu, karena kebetulan kalau kita ambil di hari Kamis atau hari Jumat terlalu nggak bisa, jadi di tanggal 29 Juli di jam yang sama, di jam 9 sampai dengan 10.30 untuk penyampaian hasil penelitian ini. Dan kami terbuka kalau misalnya ada dari universitas ataupun institusi lainnya. Di sini juga ada RSUD Tarakan, terima kasih. RSUD Tarakan juga mengizinkan untuk kita wawancara, kemudian juga menjadi peserta juga pada saat workshop kemarin. Ini kalau mau untuk duplikasi, jadi proposal ini asal berizin yang jelas, boleh didokumentasikan untuk daerah lain misalnya, menggunakan kerangka dan penelitian konsep yang sama. Jadi seperti itu, silakan. Baik, kira-kira itu dari saya, Pak Gede mewakili tim peneliti. Ya. Kembalikan. Iya, kemudian Pak Hendro silakan.
Baik, terima kasih. Saya pendek saja. Jadi ini penelitian ini agak unik ya, karena ini dijalankan ketika eventnya belum selesai. Ya, ini kan eventnya belum selesai. Iya. Udah. Ya, dan ini kan tidak pernah terjadi ada penelitian seperti ini. Sehingga mohon fokus ke asas manfaat. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hendra. Terima kasih juga yang sudah memberikan masukan pada pagi hari ini. Bu Zaina, Pak Tony, Bu Madel, Bu Bella, dan Pak Endro. Kami sampaikan terima kasih banyak juga untuk kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Tadi sudah Mbak Madel, Bu Madel sampaikan 32 ya. Pesertanya alhamdulillah, semoga ini memberikan manfaat. Saat-saat pandemi seperti ini memang sangat baik sekali buat kita untuk mendulang banyak pahala dengan memberikan banyak manfaat dan ilmu untuk teman-teman pegiat tenaga kesehatan sekalian dan juga masyarakat. Dan juga saya minta maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya membawakan acara ini, dan jangan lupa cita kerja, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, sekian dari presentasi progres penelitian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di tanggal 29 Juli 2020.